Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagi-Mu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam
rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, senang sekali dalam kesempatan ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saudara, kita mesti mengerti ada satu hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu bagaimana Tuhan itu mempercayakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Lewat siapa? Lewat satu pribadi yang saya percaya selalu menyertai kita, yaitu Roh Kudus sendiri. Dan dalam teks yang kita akan baca dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1-3 mengajarkan sebagai orang percaya kita juga diotorisasi oleh sang author, yaitu dia sendiri, agar kita bisa menyatakan otoritasnya di dalam kehidupan kita, memberikan dampak dan pengaruh dari apa yang dia percayakan kepada kita. Lukas 9 ayat 1-3 saya bacakan buat saudara. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, sebagaimana dia juga memanggil kita hari ini. Semua kita umat kerajaan, orang percaya dipanggil. Lalu dikatakan memberikan power and authority, memberikan tenaga, kuasa, ya, dan otoritas kepada mereka untuk, satu, menguasai setan-setan, dua, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan tiga, ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, dan sekali lagi diulang, untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan bawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju bahkan. Nah saudara, dari kebenaran ini kita bisa belajar apa? Pertama-tama yang kita harus tahu bahwa otorisasi daripada power and authority, saudaraku, datang dengan 2 syarat penting. Ada 2 syarat penting yang ditulis itu oleh Alkitab. Nomor 1, ini yang paling penting adalah bahwa sumber kuasa, ngerti, paham, ya, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena pengetahuan kita, sekalipun pengetahuan itu berguna, saudaraku, bukan karena gelar kita, sekolah kita, status kita, tidak. Bahwa sumber daripada otoritas dan kuasa dalam kehidupan kita datang hanya dari Dia saja. Jelas sekali di dalam ayat 1a tertulis dan dikatakan, maka Yesus memanggil. Yesus yang berinisiatif, Yesus yang menginisiasi mereka, Yesus yang mengauthorize mereka, mengotorisasi mereka, ya, sama seperti kayak authorized dealer zaman dulu kita masih sering lihat, yang diotorisasi sebagai dealer yang diotorisasi untuk menjual produk resmi. Di luar itu tidak ada jaminan. Dan dealer resmi itu disahkan oleh kantor pusat. Demikian pula kita, saudara, diotorisasi oleh sang raja untuk kita bisa menjalankan apa yang dia inginkan untuk kita lakukan di dalam dan lewat kehidupan kita. Dia memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Terjemahan New King James dikatakan power and authority, ya, kuasa dan otoritas. Dan yang kedua tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa di dalam mengerjakan semuanya itu, sekali lagi kita harus memiliki kebergantungan hidup secara sepenuhnya hanya kepada Dia saja. Kenapa? Ya karena datangnya dari Dia. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa. Bayangkan mereka diutus untuk pergi, saudaraku, 12 orang ini disebar, dan Yesus bilang, nomor 1 kamu harus ingat sumbernya dari saya. Nomor 2 kamu harus tahu bahwa kamu harus bergantung kepada, biar saya yang atur, kata Tuhan. Ya, biar kiranya kamu tidak bergantung kepada hal-hal yang bahkan ya
kita tahu kalau Tuhan pelihara hidup kita nggak perlu khawatir dengan apa yang kita makan, minum, dan pakai. Ya, Alkitab berkata demikian. Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, supaya kamu fokus hanya mengerjakan apa yang dipercayakan, misi yang diemban. Ya, jangan bawa tongkat untuk bela diri, ya saudara. Jangan bawa bekal untuk makan, roti, uang, ya, dan juga baju, sandang pangan semua. Tuhan bilang santai aja, tenang aja. Aku yang atur semuanya buat kamu. Percayalah, ya. Dan saudaraku, kemudian barulah Tuhan memberikan perintah. Agar apa? Ketika perintah ini diberikan, maka influence daripada kerajaan surga, pengaruh daripada kerajaan surga, kingdom impact, dampak kerajaan, itu akan dinyatakan di dalam dan lewat kehidupan kita. Nomor satu, apa yang Tuhan perintahkan? Saya percaya ini menjadi 3 kebutuhan penting. Ya saudara, kalau Tuhan perintah, kalau Tuhan suruh, itu berarti itu sesuatu yang sangat penting, sangat perlu diperhatikan. Dia berkata dalam ayat 1b, dikatakan Injil Lukas tadi, untuk menguasai setan-setan. Jadi perintah nomor satunya menaklukkan kuasa gelap, casting out demons. Ya, dalam Injil Markus 16 ayat 17 tertulis demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Tentu saja kepada Dia, saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang diotorisasi, orang-orang yang diberikan, didelegate ya oleh Tuhan, saudara. Dikatakan mereka, daftar nomor 1, saudara. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu ditaruh di bagian yang pertama. Saya percaya penulis para penulis Injil oleh ilham Roh Kudus tidak kemudian secara ngawur-ngawur aja, asal-asal itu tidak. Tapi dipimpin, diiluminasi oleh Roh Kudus, menuliskan apa yang seharusnya saudaraku mereka tuliskan dan kita perhatikan dan percayakan. Jadi Tuhan memberikan kuasa dan otoritas untuk kita mengalahkan, menaklukkan, menundukkan kuasa gelap. Ada di mana Pak kuasa gelap? Di mana-mana, saudara. Ya, di dalam kitab Efesus bahkan tertulis sebuah peringatan yang sangat penting kepada gerejanya, saudara. Yaitu dikatakan musuh kita bukan darah dan daging. Memang yang kita lihat itu orang, ya saudara. Memang yang kita lihat itu kondisi keadaan yang di sekitar lingkungan kita ini. Tapi yang ada dalangnya kalau orang bilang, ya yang mengendalikan semuanya. Terutama mereka yang tidak percaya atau belum percaya. Di balik semua itu, siapa dalangnya? Saudaraku, kuasa gelap, ya. Firman Tuhan mengatakan bukan darah dan daging, tetapi penguasa, penghulu, ya, roh-roh jahat dan lain sebagainya, saudara. Semuanya itu yang menjadi dalang dan mengendalikan semua. Karena itu peperangan kita yang paling utama adalah peperangan rohani. Pergumulan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Atau pergumulan apa yang dialami oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih? Pergumulan apa yang dialami oleh teman, saudara, sahabat, bahkan apa yang ada di lingkungan kita? Ada spirit, ada kuasa gelap, spirit of darkness, ya. Dan darkness hanya bisa dikalahkan dengan the spirit of light. Ya, saudaraku, roh yang daripada Tuhan yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara, ketika kita mempraktekannya, melakukannya, memanifestasikan daripada kuasa itu, maka saya percaya seperti kalau ruangan gelap, begitu lampunya dinyalain, otomatis gelapnya pergi. Ketika saudara hadir dan saudara menyadari kehadiran saudara, maka kegelapan akan pergi. Ya, ada anak yang memberontak. Saudara, pelayanan ini tidak harus, ya saya pribadi sampai hari ini kadang-kadang diminta ya untuk pembersihan, saudara, atau deliverance ministry, ya. Ada yang kena santet, ada yang baru bertobat punya jimat, saudaraku. Ada rumah yang ada setannya, ya. Saya masih melakukan pelayanan ini, tapi saudaraku, tidak jarang kita juga mendoakan, ya, mendoakan siapa? Orang-orang yang jadi aneh modelnya, saudara, ya. Dan dari mana hal itu terjadi? Ya, saudara, bukan dari mana lagi kalau bukan dari kuasa gelap. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang. Untuk kemudian firman Tuhan berkata casting out, mengusir ya setan-setan itu, saudara. Mengusir roh-roh jahat.
Dan yang kita mesti ngerti juga penghulu, saudara. Pemerintah, penguasa, ya, yang tingkatannya lebih tinggi. Yang itu mungkin ada di lingkungan saudara. Lingkungan saudara lingkungan yang tidak aman. Saya percaya ada kuasa di dalam diri saudara. Kita doakan, saudara. Kita tengking, kita percaya, kita minta. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di bumi, di lingkungan saya Tuhan, di lingkungan perumahan saya. Di tengah-tengah keluarga kami. Ya, kenapa kok keluarga kami ini suka banget berantem, gampang banget tersinggung. Ada something ya yang menguasai mereka, mengendalikan mereka. Saudara diberikan kuasa, diberikan otoritas, saudaraku, untuk menyingkirkan itu semua. Tapi bukan hanya itu, tetapi juga dikatakan untuk menyembuhkan penyakit, ya, curing diseases. Disease itu tidak hanya satu penyakit, tapi penyakit-penyakit. Saudara kalau baca sungguh-sungguh ayatnya dalam ayat 1C menyembuhkan penyakit-penyakit. Ada banyak. Dan juga untuk menyembuhkan orang. Ya saudara. Ya tentu saja sebagaimana diri kita ada roh, jiwa, tubuh. Berarti ada 3 bentuk penyakit juga. Penyakit rohani itu apa Pak Daniel? Nomor 1 penyakit rohani adalah dosa. Dikuasai dosa, dikendalikan dunia. Ya. Tapi bukankah kita ini diberikan kepada Tuhan kasih karunia untuk kita kenal Dia, sehingga kita punya iman di dalam Dia. Kita mengakui dari mulut kita bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, ada ajaran yang tidak percaya Yesus adalah Kristus. Kristus itu ya the anointed one, yang diurapi, Sang Mesias, saudara. Ya, dan itu pengajaran sesat. Tapi kita percaya, dan kepada kita dikaruniakan juga kuasa dan otoritas. Untuk apa? Menyembuhkan penyakit-penyakit. Penyakit rohani, saudaraku, membawa orang datang kepada Tuhan. Yang dari gelap dipindahkan kepada terang, ya, dari neraka dipindahkan kepada sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga penyakit jiwani, ya, begitu banyak mental illness, saudara, yang sekarang ini sedang terjadi. Ya, kepribadian yang terganggu, psikotik, ya, psikoneurosis, ada istilah-istilah kalau sudah pernah dengar, psikopatologis, psikopat. Ya, ada orang-orang yang juga sosiopat, yang jadi racun, yang toksik hidupnya, jadi racun dalam masyarakat. Waduh, ada begitu banyak. Gangguan makan, gangguan pikiran, saudara, gangguan kepribadian. Begitu banyak, mulai dari ranking yang paling kecil, tahapan paling kecil, sampai yang parah, yang para psikiater bilang, waduh kalau ini nggak bisa, ini harus kasih obat, kalau nggak dia agresif dan lain sebagainya. Menyembuhkan penyakit jiwa, ya, penyakit stres, tekanan dan lain sebagainya. Dan juga tentu saja penyakit fisik. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 mencatat, saudara, bagaimana Petrus ketika itu, saya bacakan aja ayatnya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, karena pengemis itu. Dan dia mengharapkan apa? Duit, mengharapkan harta. Dia, saudaraku, lumpuh di dekat bait Allah, saudara. Bait Allah kan gambaran daripada tempat ibadah. Ya, mungkin di tempat ibadah ada yang sakit. Ya, maka tidak hanya para pendeta atau gembala atau pengurus atau pekerja. Setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak kebetulan, saudara. Tuhan bisa pakai. Tetapi apa yang kupunyai, kata Petrus, kuberikan kepadamu. Apa itu? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Dan kita tahu bagaimana kesembuhan terjadi, saudaraku, dan nama Tuhan dipermuliakan. And then, nomor 1, usir setan. Nomor 2, sembuhkan orang sakit. Nomor 3, memberitakan kerajaan Allah. Proclaiming the kingdom of God. Nah, ia mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Saya bacakan ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-12. Bagaimana Tuhan memakai Filipus di evangelis, sang penginjil itu. Ya, sebagaimana saya percaya Tuhan juga mau pakai saudara dan saya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang apa? Memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Dan tentang nama Yesus Kristus sang Raja itu. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Hidup kita ini harus terus-menerus dipengaruhi dengan paradigma kerajaan. Sehingga kemudian kita menghidupi nilai-nilai kerajaan.
dan mempraktekkan, menghidupi juga budaya kerajaan. Ya, ada 3 metode penginjilan generally ya saudara, yaitu ada yang disebut dengan hanya dengan kesaksian hidup kita belum ngomong ya, itu yang disebut dengan presence evangelism. Lalu kemudian saudaraku power evangelism, dengan kuasa tadi itu, usir setan, sembuhkan orang sakit dan lain sebagainya ya saudara. Dan kemudian yang ketiga adalah proclaim ya, proclaiming evangelism, memproklamasikan. Ketiganya bisa berjalan bersamaan, bisa mungkin combine antara 1 dan 3, 1 dan 2 dan seterusnya. Pada intinya adalah saudara, bagaimana di dalam dan lewat hidup kita pengaruh kerajaan surga dinyatakan. Kita di-authorize untuk melakukan dan mengerjakan itu. Saya tutup dengan ayat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9, teks yang sama dari ayat yang ke-6. Dikatakan, lalu pergilah mereka. Number one saudara, hiduplah dengan ketaatan. Ini perintah, dan ini perintah sang raja. Pergilah mereka. Tidak disebut lalu duduk-duduklah mereka. Even lalu berdiskusilah mereka. Saudara, sudah tidak usah terlalu banyak diskusi lagi. Lakukan saja. Dan dikatakan mereka mengelilingi segala desa. Saudara, ditaruh di mana sama Tuhan? Masing-masing kita diberikan area, tempat, kota, ya, daerah, gereja, sebut apa aja itu. Mungkin desa, saudaraku. Sambil dikatakan kemudian memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Biarlah kiranya apa yang ditulis dalam ayat yang ke-6, apa yang diperintahkan Tuhan tadi di depan kita melihat, sungguh-sungguh terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.